Dan jam 2 nanti ada acara silaturahmi dengan tim relawan di acara ini. Pak, kita sudah bulat maju independen atau dengan partai? Ya masih 50-50 lah. Kalau ada partai, ya partai. Kalau nggak ada partai, dengan independen. Tapi kalau sempat memang syarat independen itu diperberat gimana Pak? Apa kita Kan nggak jadi diperberat. Tapi Irwandi Mualim kemarin statement yang dinaikkan rakyat katanya dia sudah mendukung sepenuhnya itu untuk diperberat calon independen Pak secara kalian. Itu kan maunya dia. Yang perlu dipertimbangkan maunya rakyat, maunya norma-norma agar tidak nampak bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak mempertimbangkan kepentingan lain. Nah, kalau dibuat kebijakan hanya untuk menguntungkan satu pihak, kenapa enggak mau partai aja? Partai, nggak usah ada independen. Nah, kita tahu nggak jadi diperberat dari mana Pak? Hanya Bahwa kanun itu tidak dibahas lagi. Oh begitu Pak. Menghadapi penentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Jika memang benar Mualim didukung oleh semua partai seperti statement dia beberapa hari ini, nah, itu bagaimana Pak? Apakah kita punya peluang untuk menang atau Nah, itu bagus betul untuk Mualim. Tapi apakah itu? Artinya kita optimis ya Pak? Selain itu kita kesini apa pengukuhan tim? Apanya? Pengukuhan tim pemenangan atau bagaimana? Termasuk pengukuhan juga, tapi semuanya terutama bukan banyak tim pemenangan tadi. Bukan tim pemenangan, tim relawan. Apa yang membuat Anda kembali naik menjadi gubernur di Aceh? Ya, saya melihat ada masih banyak ya hal-hal yang membutuhkan perbaikan. Seandainya sudah baik semuanya, saya nggak perlu muncul lagi. Jadi saya melihat harus diperbaiki Aceh. Kenapa justru lebih buruk ketika saya tinggalkan? Apa aja Pak yang Pak? Nah, semuanya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Pak, saat ini kan kesehatannya di segi kesehatan banyak masyarakat yang mengeluh karena JKRA katanya sangat sulit Pak berurusan dengan BPJS. Apakah kalau Anda nanti muncul lagi sebagai gubernur akan kembali ke pola lama Pak? Saya akan membawa kembali program yang kayak JKRA dulu yang pertama. Tidak ada hubungannya dengan BPJS. Masalah nama apapun boleh, tapi isinya penting. Apa itu mungkin Pak? Karena kan undang-undang mengharuskan integrasi Pak program nasional. Ya, undang-undang mengharuskan bahwa provinsi-provinsi mengikuti program nasional, itu undang-undang nasional. Tapi di Aceh ada namanya UUPA yang memberikan kewenangan untuk Aceh melaksanakan kebijakannya sendiri kecuali yang menjadi wewenang pusat, dan kesehatan itu termasuk yang jadi kewenangan Aceh. Berarti kembali ke zaman Pak ya, mungkin agak KTP kan. Nah, mana lebih bagus? Kalau kita lihat Pak program integrasi JKRA dan di BPJS saat ini, adakah ini taktik atau strategi nasional untuk mengangkut uang Aceh kembali ke pusat? Bukan Aceh aja kan, juga uang provinsi lain kan. Bukan, gini, kita beda metode. BPJS menggunakan asuransi kan. Ya, asuransi yang diuntungkan pasti perusahaan asuransi. Kabarnya tiap tahun dari Aceh kena 2 triliun. Bukan dari dibiayai oleh Aceh hanya membiayai sekitar 600 miliar. Nah, 2 triliun sungguh banyak. Padahal pelayanan diberikan kurang dari waktu dulu dengan full coverage, universal coverage, itu semuanya ditanggung, habis kira-kira 600 miliar Per tahun. Atau mungkin sekarang udah naik harga obat 700 miliar. Artinya hari ini PBI dan non PBI itu mereka PBI itu